hati-hati Mas, ini kan saya cuman istilahnya patroli, saya nggak mungkin di pos ini. Nanti kalau semisal jenengan atau kalian sudah dapat, itu tolong dipotong, mungkin kepalanya atau telinganya atau kakinya, tolong dibakar. Hai YouTuber, jumpa lagi, welcome to back to my channel di Raden Gepeng Channel yang tak henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Tak ada misteri yang tak kami ceritakan karena kami cerita misteri. Oke, di Raden Gepeng Channel kedatangan sebuah tamu narasumber, saudara A, inisial A. Ya, dia akan menceritakan pengalaman misteri yang dia lakukan saat berburu. Jadi, cerita misteri kali ini berjudul sebuah cerita misteri sang pemburu. Oke, baiklah, kita langsung saja tanya-tanya ke narasumber ini. Narasumbernya kita saudara A itu gimana ceritanya itu awal mula terjadinya sebuah sang pemburu itu sampai menakutkan seperti itu. Jadi awal mulanya itu kita bersama teman-teman itu biasa dalam 1 bulan itu berburu itu 1 kali. Jadi ada permintaan dari warga, kalau semisal ada gangguan hama berupa tupai, terus sama babi hutan, lah kita berinisiatif, kita berangkat, ayo kita berburu. Oke, ayo. Jadi semua itu ada yang berangkat 7 orang. Berarti nggak sendiri itu? Enggak, soalnya kita berburu tupai itu pas sehabis subuh. Lah kita berangkatnya itu sore. Jadi kita nginap di istilah mungkin lebih enaknya di hutan. Kita sambil berburu babi hutan, lah paginya kita berburu tupai. Lah awal mulanya itu kita berangkat sore, berangkat ke gunung dengan beberapa mungkin piaraan anjing. Kita berangkat. Jadi ada kita itu sama teman-teman membawa 5 ekor anjing. Kita berangkat di mungkin baru 1 jam perjalanan itu sudah terasa gerimis-gerimis ya. Iya. Istilah kalau mungkin orang mungkin mitos atau apa, pertandanya kayaknya nggak enak. Tapi namanya kita sudah terbiasa, itu nggak berpikiran. Kita berangkat, kok hujan tambah lebat. Nah, kita nggak peduli, kita bertuduh di tengah jalan sambil menunggu hujan reda. Setelah reda, kita berangkat lagi, itu sekitar jam 10 malam. Iya, itu 10 malam. Lah sebelum kita berburu itu kan di hutan pinus ya. Di hutan pinus, jadi seberangnya itu ada pemukiman desa. Tapi kita nggak mungkin malam-malam itu mengganggu penduduk. Ya. Jadi kita berteduh di mungkin kayak pondok kecil. Nah di pondok kecil itu kita nggak tahu ternyata itu pos penjagaan Polhut. Oh, itu di dalam hutan berarti ya? Iya, soalnya itu hutan lindung. Nah, itu hutan pinus. Jadi menurut sumber penduduk yang di sekitar itu ada sarang babi hutan. Nah, jadi kita standby, mungkin istilah bagi para pemburu atau istilah gampangnya yuk penembak atau sniper. Sang pemburu lah. Ya, kita ancang-ancang lah. Untuk piaraan kita itu kita singkirkan dulu. Soalnya kalau semisal ada suara namanya babi hutan itu pasti langsung kabur. Setelah itu kita mungkin nyanggung ya. Nyanggung gampangnya. Nyanggung itu apa ya nyanggung? Nyanggung itu kita kayak semacam mengepung, tapi tengah-tengah itu udah kasih perangkap.
Oh iya, pasang perangkap itu. Ya, pasang perangkap, kita nyanggung, kita naik ke atas pohon. Nah, jadi penembak itu naik di atas pohon. Sambil kita menabur pakan untuk umpan babi hutan. Nah, itu sekitar 3 jam. Jadi babi hutannya itu malah nongol jam 3-an. Itu jam 3. Jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Lah, sebelum kita mulai istilahnya nyanggung itu, sama penjaga si polhutnya itu dibilangin, hati-hati mas, ini kan saya cuman istilahnya patroli, saya nggak mungkin di pos ini. Nanti kalau semisal jenengan atau kalian sudah dapat, itu tolong dipotong, mungkin kepalanya atau telinganya atau kakinya, tolong dibakar. Oh, itu pesan dari Ya, itunya, dari apa? Penjaganya itu. iya. Setelah mungkin ya alhamdulillah kita dapat beberapa ekor. Kita nggak makan itu, kita nggak makan, istilahnya hasil buruan itu nggak makan, cuman kita menyisihkan ekor sama kepala. Oh, ekor sama kepalanya. Iya, itu buat bukti kita ke warga kalau kita sudah dapat buruan. Nah, setelah itu nggak mungkin kita kan langsung pulang kan. Iya. Kita sambil menunggu pagi, kita berteduh di pondok itu. Nah, di situ mungkin cerita agak bagi saya yang sudah terbiasa mengalami hal-hal tersebut itu paling menakutkan. Menakutkannya itu saya sudah wanti-wanti sama teman-teman, sudah mengingatkan, tadi ingat nggak pesan yang si bapak tadi? Soalnya saya capek, saya mau tidur sebentar. Ternyata si teman-teman juga lupa. Teman-teman itu lupa, kalau semisal sudah dapat hasil buruan, tolong disisihkan. Kalau kaki atau apa, tolong dibakar. Kita juga nggak tahu tujuannya itu apa. Nah, ternyata ada mitos yang benar-benar kuat di pondok tersebut. Nah, kita sama-sama lupa. Kita tidur itu jam 4. Jam 4 mungkin kalau di pegunungan udah agak terang sedikit. Tapi kan lumayan buat istirahat ya. Berlanjut, kita lupa semua. Hewan piaraan kita sudah diikat di pohon. Lah, untuk yang pertama itu kan kita sudah lupa. Kita tidur semua itu. Cuman kita semua itu kaget. Kagetnya itu kok ada suara raungan. Raungan kayak mungkin semacam harimau atau apalah. Tapi kalau namanya udah di kampung kan kayaknya nggak mungkin ya. Ada suara harimau. Lah, apa iya ada harimau di sini, kan nggak mungkin walaupun kita sudah di hutan. Tapi kan namanya sehutan-hutannya daerah tersebut itu kayaknya nggak mungkin. Iya. Nah, itu kaget semua. Ya, namanya anjing kita, anjing piaraan kita itu udah diikat. Nah, namanya dengar mungkin bahaya itu kan menggonggong, kita kan bangun semua, nggak taunya saya itu benar-benar kaget, kita nggak bisa bergerak. Terus anjing kita itu sisa tinggal kepala. Jadi posisi anjing menggonggong itu, setelah menggonggong itu tinggal, setelah kalian semua itu bangun itu tinggal kepala. Iya, kita bangun semua itu tinggal kepala. Nah, setelah itu ya kita bingung mau minta tolong ke siapa. Tapi suara tersebut itu masih ada. Suara ngenaungan. Ngawan itu ada. Nah, setelah kita mungkin lupa lah, istilahnya mungkin kayak ada omongan dari sang penjaga si Tadi. dia itu apa? Salah satu teman saya itu ngelihat itu benar-benar seekor macan, tapi ukurannya itu enggak nalar lah, buat kita itu enggak nalar. Asli itu asli. Macan itu asli ya? Berwujud macan. Nah, itu sedang tiduran. Jadi macannya itu enggak cuma satu. Macannya itu melompat ke atas atap gubuk kami. Ya.
Saya nggak tahu itu jumlahnya berapa, tapi saya jelas itu suaranya itu banyak. Kami itu benar-benar shock banget. Istilahnya ngedon lah. Istilahnya kita dikelilinginya yang namanya yang tadi yang maung atau macan lah. Ya, lompat sejauh itu tiba-tiba hilang, tahu-tahu kok di atap, tahu-tahu kok di samping kita. Tapi itu berbentuk asli, itu Asli, real, itu real. Nggak mungkin namanya macan sama harimau lah ya. Harimau sama macan kumbang itu berdampingan, itu nggak mungkin. Iya. Nah, itu ada macan kumbang. Itu ada yang pingsan, benar-benar nggak kuat itu pingsan. Dari rekan dari abang itu sendiri itu nggak kuat melihat Iya. sesuatu itu terus pingsan. Terlalu banget ya, takut lah. Nah, setelah saya ingat omongan dari Polhut tersebut. Oh iya, kalau hasil buruan atau apa ya kita kalau berupa daging lah, yang penting buat aroma katanya kan. Itu saya ingat bekal. Saya kasihkan, baru itu diam semua. Diam semua itu dari Nggak ada naungan. naungan itu sudah nggak terdengar lagi gitu. Nggak ada. Walaupun paling beberapa potong mungkin daging ayam lah. Tapi kan hewan peliharaan kita udah nggak ada itu Bang. Iya. Ya taunya cuma kepala, tinggal kepala. Terus badannya kemana itu Bang? Nggak tahu. Sangat mengerikan sekali ya. Sisanya itu juga nggak tahu. Tetesan darah juga biasanya kalau semisal terkoyak, ibaratnya kayak hewan buas kan pasti ada bekas darah atau apa. Itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Setelah ya mungkin agak pagi ya agak lumayan lah, istilahnya udah agak terang, walaupun kita di hutan, namanya hutan di kampung kan pasti terangan. Merinding guys, asli langsung merinding. Itu bukan cerita hoak atau apa. Kalau semisal yang menonton ini pengen bukti atau membuktikan sendiri, mungkin saya kasih alamat tempatnya atau apa mungkin sama ini. Terus saat abang itu masuk ke dalam hutan itu yang dirasakan itu langsung merinding apa udah biasa apa gimana itu Bang? Kalau biasanya kalau saya sama teman-teman berangkat istilahnya masuk ke hutan atau hutan pinus lah. Iya. Itu kita nggak bawa hewan buruan. Tapi ya mungkin kita berpikirnya buat jaga-jaga. Soalnya yang kita buru itu babi hutan. Ya kan? Kalau semisal kita tembak terus babi hutannya lari, kita kan nggak tahu kan. Iya. Nggak mungkin penciuman kita itu sama Iya. itu kan sama, nggak mungkin kan. Makanya kita bawa piaraan. Nah, kita ya mungkin baru pertama kali bawa hewan piaraan lah buat berburu. Kita sok, benar-benar sok. Wah, nggak berani-berani. Itu pertanda dari awal. Kita jarang bawa berburu, istilahnya berburu, bawa hewan buat berburu itu jarang. Terus dapat gak itu Bang hasil buruan itu Bang? Kalau hasil buruan ya kita cuma dapat kepala. Kepala. Iya, kepala sama ekor. Jadi gitu kan kita sembelih. Kepalanya kita potong sama ekornya. Oh berarti itu enggak itu ya Bang ya, enggak dibawa dagingnya buat dijual itu enggak ya? Enggak. Cuma buat enggak. itu cara kasarnya itu istilahnya buat biar enggak ngerusak tanaman para petani gitu ya. Itu buat bukti para petani kalau kita udah dapat ini loh buruan kita yang kemarin bapak-bapak itu minta Terus tolong. disaukan itu ya. Iya. Buat para pemburu-pemburu yang suka berburu bisa komen-komen di kolom komentar itu lokasinya di mana biar merasakan sensasi dan sensasi apa ya, kalau saya nggak pernah memburu jadi mungkin ada sensasi tersendiri bagi para pemburu ya, jadi saya nggak tahu, jadi ingin merasakan sensasi tersebut bisa komen-komen di bawah lokasinya. Setelah kejadian itu semua, setelah selesai itu apa yang kan tadi ada yang saudara apa abang itu ada yang pingsan itu gimana itu? Jadi setelah itu setelah kejadian tersebut yang pingsan itu ada 2 orang. Kita bangunkan normal, cuman dia teriak pokoknya sekarang pulang.
Padahal kalau menurut saya orangnya udah tua. Pokoknya sekarang kita pulang, ini taruhannya udah nyawa ini, udah istilahnya darah lah. Wah, udah feeling nggak enak. Kita pakai motor itu nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Kita jalan kaki aja itu kalau semisal nyampe ke tempatnya itu hampir mirip kayak panjat tebing. Jadi sangat terjal sekali itu ya. Ya kurang lebih 70 atau 75 derajat lah. Bayangkan guys, 70 sampai 75 derajat itu lokasinya itu jalan kaki, nggak pakai motor itu loh guys. Itu tiap tengah malam, terus posisinya itu sangat mengerikan sekali, penuh dengan suasana mistis yang mencekam itu, sampai banyak yang pingsan itu. Padahal yang kita takutin itu cuma satu, ular. Padahal yang ditakutin cuma ular guys, ular. Tapi ya terus begini, setelah semuanya selesai itu, apakah abang itu sama teman-teman abang itu masih tetap berburu atau berhenti berburu setelah kejadian yang mengerikan tersebut? Kalau berburu, mungkin berburu yang hewan-hewan kecil-kecil, istilahnya kayak tupai, yang hama lah. Itu kita masih berburu. Tapi kalau yang berburunya kita sudah masuk ke mungkin area-area kayak hutan atau apa, mungkin ada pantangan-pantangan, kita nggak berani ke tempat yang seperti itu. Soalnya udah nggak taruhannya nggak cuman kita capek, termasuk nyawa juga ya? Nyawa dalam artian nyawa guys, taruhannya nyawa. Soalnya ya gimana ya, kalau semisal mungkin kalau yang penasaran ya ke tempat tersebut lah, pasti merasakan. Oke, buat semua sahabat subscriber yang suka berburu, semua yang menyimak video ini, semuanya saja kalau ingin penasaran ke lokasi tersebut, komen-komen di bawah kolom komentar, langsung saja tanyakan ke narasumber. Oke, siap. Terus setelah kejadian itu semua selesai itu, bagaimana caranya keluar dari hutan tersebut itu? Kita diantar sama polisi hutan tersebut. Ternyata masih diantar sama penjaga hutan guys. Aduh. Namanya kita takut. Kita udah kayak orang linglung lah. Mau pulang itu kayak susah banget. Nggak bisa nginget jalan itu, nggak bisa. Udah lupa semua. Udah lupa. Soalnya kita benar-benar fokusnya itu takut, benar-benar takut. Kita biasa ngelihatnya hewan buas itu kan kayak di TV atau kebun binatang lah, ini di depan mata. Di depan mata, tapi kan bukan hewan buas biasa. Itu jelmaan sebuah siluman mungkin, atau yang nggak tahu lah, mungkin yang makhluk yang nggak kelihatan itu ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau semisal hewan tersebut pasti kan langsung makan manusia gitu ya. Paling nggak ada jejak kaki lah. Itu nggak ada jejak kaki, gimana mau ini? Iya. Logikanya seperti itu. Dan memang sangat mengerikan sekali, sampai merinding sekujur badan ini guys, asli. Merinding, walaupun tempatnya jauh tapi merinding sekujur badan ini. Mendengar ceritanya saja sudah merinding itu. Ya itulah cerita misteri sang pemburu. Yang diceritakan langsung oleh narasumber kami yang kebetulan datang di channel Raden Gepeng channel. Oke, buat sahabat yang terima kasih yang telah mengklik video ini, dan terima kasih yang telah subscribe. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, saksikan terus supaya cepat berkembang, untuk mendatangkan sebuah cerita-cerita menarik selanjutnya. Soalnya di cerita channel ini itu semua cerita adalah real, nyata, tanpa rekayasa. Semuanya adalah real, nyata, yang dialami semuanya adalah real, nyata, dan bisa dibuktikan tempat, lokasi, dan kejadiannya oleh narasumber tersebut. Oke, simak terus, saksikan terus di channel Raden Gepeng channel. Nah, itu sebuah channel misteri yang tak pernah henti-hentinya menceritakan sebuah cerita misteri. Saksikan terus cerita misteri selanjutnya di Raden Gepeng channel. Salam mistis.